Singing joy, praise the Lord. Haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pagi hari ini kembali kami datang Tuhan untuk beribadah bersama-sama, berkumpul dengan sidang jemaatmu yang ada. Gereja Betel Tabernakel Kasih Karunia. Bapa, kami akan memuji, kami akan menyanyi, kami akan menari, bersorak, berlompat-lompat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami membuka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Bapa, kami telah memuji menyembah Tuhan, kami telah bersore-sore menyanyi, menari dan melompat bagi Yesus. Dan kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu dan kami akan mendengarkan. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mendengarkan firman, merenungkan siang dan malam. Dia tidak akan kekurangan satupun, dan dia dijaga semua keselamatan, bahkan kesehatannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin terus merenungkan kebenaran dan firman-Mu ini, dan kami semakin indah di mata Tuhan dan semakin baik. Dan demikian Bapa, kami sambut firman-Mu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya.
Baik saudara-saudara yang kekasih, sidang jemaat yang ada di gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia ini, Amburawa Darat dan sekitarnya, bahkan semua para pendengar media sosial ini, Tuhan Kau kiranya memberkati mereka. Saudara-saudara, mari kita dengarkan, mari kita perhatikan, kita simak, kita pahami dan kita mengerti, supaya kita semakin indah di matanya. Mari kita akan angkat di sini firman Tuhan yang berjudul, apakah ini judulnya? Ya? Apakah pembenaran itu? Ini adalah judul firman-Nya. Begini saudara, banyak orang yang ingin benar, banyak orang yang ingin mencari kebenaran, sehingga masing-masing orang ini ingin membenarkan dirinya sendiri. Seperti kasus-kasus hukum yang terjadi ya, antara di sini yang disebut yaitu terdakwa dengan yang mendakwa. Ya, seringkali di sini yang mendakwa juga cari kebenaran, ingin ya membenarkan dirinya untuk menyalahkan terdakwa. Begitu juga yang terdakwa ingin mencari kebenaran dan pembenaran, ingin melepaskan diri dari dakwaan. Karena memang bisa jadi saudara, di sini kadang-kadang ada rekayasa yang terjadi di dalam kebenaran ini oleh manusia, baik itu secara hukum jasmani maupun hukum rohani. Artinya baik itu hukum negara maupun hukum yaitu Alkitab. Kadang-kadang kita ingin mencari kebenaran kita sendiri, kita ingin membenarkan diri kita sendiri. Tetapi kita perlu pertanyakan, apakah kebenaran itu? Siapakah pembenar itu? Siapa yang membenarkan? Kebenaran itu ada di mana? Kita lihat Roma pasal 5 ayat 1 sampai ke 21 ya. Hasil pembenaran di sini. Mari kita baca satu persatu ayat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kebenaran yang benar di sini Alkitab mengatakan kebenaran oleh iman. Jadi percaya kepada Yesus Kristus. Lah ada orang yang mengatakan kebenaran itu kalau saya melakukan baik, kalau saya berbuat baik, itu gak salah. Ya. Tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Namun pembenaran di sini dijelaskan yaitu karena iman. Amin. Yang pertama adalah karena iman kita dibenarkan di hadapan Allah. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Jadi kebenaran yang berikutnya di sini yaitu yang kedua, kita berharap. Jadi punya pengharapan kepada Tuhan. Karena orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allahnya, dia pasti punya pengharapan yang kuat untuk memperoleh janji iman itu. Amin. Nah, kemudian dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi di dalam iman kita memang bisa terjadi ya, sengsara itu, penderitaan itu bisa terjadi. Persoalan, permasalahan, tantangan, ya, pengaruh-pengaruh dan lain sebagainya bisa terjadi. Tetapi pentingnya di sini, semuanya itu akan menimbulkan tahan uji. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih karunia telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan di dalam Yesus Kristus itu, atau kerinduan yang ada di dalam Kristus, atau usaha, atau upaya, atau efek pekerjaan, atau berbagai macam aktivitas apapun yang kita kerjakan, tidak akan mengecewakan karena kita berharap kepada Yesus Kristus. Amin. Kalau waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang berdosa atau orang durhaka pada waktunya yang ditentukan oleh Allah. Ya, kita ini manusia lemah.
Jadi tidak ada manusia yang kuat atau super. Ya Superman pun bisa lemah. Karena apa? Bisa jatuh juga. Kita melihat filmnya Superman, begitu terbang, wah, ya, ke angkasa, lalu jatuh juga di situ ya. Ke tanah juga pernah mengalami apa? Kekalahan juga di dalam peperangan untuk menghadapi lawan-lawannya. Itu manusia. Tetapi di sini oleh karena Kristus Yesus kita jadi kuat, jadi tangguh, jadi kokoh. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, ya. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi di sini ya karakter manusia. Dia beraninya ya membela orang yang baik, tidak membela orang yang benar. Karena orang yang baik itu seringkali di sini ya ada imbalan-imbalan, ada koneksi-koneksi, ada hitungan-hitungan. Tetapi orang yang benar di sini ya tidak bisa memberi apa-apa. Orang yang benar di situ kadang-kadang situ ya orang yang tidak bisa memberikan imbalan dan lain sebagainya. Untuk itu yang benar jadi salah. Ya ini kita lihat. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi di sini adalah penjelasan, pengertiannya bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada satupun orang yang baik, tidak ada satupun orang yang benar. Tetapi Yesus telah mati bagi kita, orang-orang yang berdosa, supaya kita baik, supaya kita benar. Amin. Nah, berarti kita ini dibenarkan, kita ya diperbaiki oleh karena apa? Kematian Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, pembenaran itu ya dari mana? Saya tanya tadi kan, pembenaran itu dari darah Kristus. Jadi pembenaran itu bukan dari manusia, bukan dari diri kita sendiri, bukan usaha kita, bukan upaya kita, bukan perbuatan baik kita, bukan amal kita, tetapi pembenaran orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman itu dari darah Kristus yang mengalir di dalam hidupnya. Amin. Sebab jikalau kita ketika masih setu diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Allah mati, bangkit dan hidup, yaitu untuk menyelamatkan kehidupan kita supaya kita beroleh hidup kekal, beroleh hidup selama-lamanya. Amin. Itulah tujuannya Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Ya. Kita bermegah artinya bukan sombong. Bermegah itu pengertiannya apa? Bermegah itu bangga. Kita punya Allah, kita senang, kita suka. Ya kita sukacita, kita beria-ria, kita bergembira, kita sangat ya di sini happy punya Allah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi apakah di sini pembenaran itu hanya oleh Yesus Kristus, oleh kematian, kebangkitannya, dan oleh darahnya itu kita dibenarkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat
Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau-lah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Demikian Bapak, firman-Nya telah kami sampaikan. Kiranya firman ini akan terus mendarah daging di dalam hati para pendengar, para pemirsa sidang jemaatmu yang ada Gereja Betel Tabernakel Kasih Karunia. Ini kiranya Tuhan, mereka semua diberkati dengan firman ini. Firman terus bekerja, membangun, memperbaiki, memeriksa kita semua, meneliti apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan, sehingga kami akan semakin baik, menjadi semakin baik dan indah di mata Tuhan, dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Berkati semua para pendengar mancanegara lewat medsos ini, Tuhan Kau memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur pada siang hari ini kami telah menyampaikan kebenaran. Mari kita berdiri semua dan mengangkat tangan kita, menengadah ke langit, berharap dan meminta dan berdoa. Terimalah damai sejahtera, sukacita. Terimalah kekuatan, kesehatan dan kemampuan. Terima kesembuhan. Terima segala hormat dari Allah, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, kekayaan. Bahkan semua berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, diberkatilah kiranya. Semua yang percaya diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.